ya dekor-dekor ya, mulai dari sekarang gitu. Tapi apapun itu kita tetap bersukacita, amin. Ya, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mungkin kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pada hari yang indah ini Bapa. Kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di mana memasuki bulan November ini, Engkau yang masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu. Apapun itu Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami yang di tempat ini, Engkau yang memberkati kami yang sudah hadir di sini, maupun yang sedang ada di perjalanan Tuhan, maupun yang sudah yang menyaksikan kami via online atau dimanapun. Engkau yang memberkati kami semuanya Tuhan Yesus. Berkati pada saat ini kami yang memuji dan menyembah Engkau. Berkati juga yang akan memberikan firman Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus untuk memberkati kami, untuk kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami hari ini berjalan dengan lancar Tuhan. Kiranya Kau yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita akan memulai pujian penyembahan kita. Kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Anggur Baru. Haleluya. Semua kita bertepuk tangan ya. Bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Oke, sebentar ya teman-teman. Nanti kalau misalnya nanti anggur baru, nanti temannya begini ya. Semua berkati teman-teman saudara. Amin. Haleluya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata
kuasanya anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Immanuel, Tuhan yang memberkati kami. Karena saat ini saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada saat ini. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu kehadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu. Hosana, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kau sembah. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi, ujilah aku Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu, aku rindu. Amin Tuhan. Aku ingin selalu akan denganmu menikmati. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
Katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku agungkan Yesus Raja. Ku agungkan. Haleluya. Yesus Raja. Amin. Dia berkuasa dan layak disembah. Katakan ku agungkan, ku agungkan. Haleluya. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Dia berkuasa dan layak disembah. Mari kita katakan sekali lagi. Ku agungkan Yesus Raja. Amin. Tuhan Yesus. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Dia layak disembah. Dia layak disembah. Dia layak disembah. Dia layak disembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita persembahkan yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan di tempat ini. Benar, hanya Engkau yang layak diagungkan dan disembah. Terima kasih di tengah pekerjaan kami boleh datang pada Tuhan siang hari ini. Kami percaya tidak ada yang sia-sia Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran Engkau cukup buat kami Tuhan. Menguatkan setiap kami yang lemah Tuhan, memulihkan setiap hati kami yang terluka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup, setiap pikiran-pikiran yang mentok Tuhan, kami katakan terbuka di dalam nama Yesus. Karena ada kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu. Shalom, shalom OCM Partner. Shalom, puji Tuhan ya, boleh ketemu lagi hari ini ya. Kita mau bersama-sama dengar firman Tuhan tentang pahlawan di marketplace. Waktu saya dapetin firman ini sebenarnya pesan yang kuat bahwa setiap saudara di tempat ini adalah pahlawan, amin. Tapi waktu saya sedang siapkan materi ini, anak saya lihat di laptop gitu ya, Papa bikin pahlawan karena hari bulan November ya katanya. Oh baru ingat saya, benar juga ya. Ternyata hari pahlawan bulan November. Tapi saya bilang bukan, enggak. Saya bikin tema ini karena apa? Karena saya percaya bahwa setiap teman-teman OCM Partner di tempat ini adalah pahlawan, amin. Pahlawan di marketplace, amin. Coba bilang sama kiri kanannya, kamu tuh pahlawan. You are a warriors, kamu tuh pahlawan, amin. Setiap kita adalah pahlawan di tempat di mana kita kerja, saudara. Setiap kita adalah pahlawan, tuh gambarnya ya.
Pahlawan yang kekuatannya adalah hati. Asik ya. Yang kekuatannya adalah hatinya. Kenapa? Karena dia mau menjadi pahlawan di tempat di mana dia bekerja. Oke, next slide Kak. Nah, firman Tuhan bilang begini Saudara ya. Di Kisah 3 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3 baca. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Firman Tuhan jelas banget bilang bahwa Kristus, Yesus Kristus harus tetap tinggal di sorga. Sampai kapan? Pemulihan segala sesuatu. Percaya enggak bahwa Tuhan ingin pulihkan keluargamu? Tuhan ingin pulihkan pekerjaanmu. Tuhan ingin pulihkan bisnismu. Tuhan ingin pulihkan masa depanmu. Percaya enggak saudara? Kristus harus tetap tinggal di sorga. Kenapa? Karena Tuhan mau pulihkan segala sesuatu. Dan yang paling utama, yang paling penting, Tuhan juga pengen pulihkan marketplace. Apa itu marketplace? Tempat kita bekerja. Saya mau tanya hari ini, kira-kira tempat kita kerja butuh dipulihkan nggak? Ada yang butuh, ada yang enggak, ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang bingung. Atau saya mau tanya, ada nggak yang sedang toksik dengan pekerjaannya? Oh, gua sih kalau boleh nggak kerja Pak Pendeta, gua nggak kerja hari ini. Kalau boleh, tapi kan masalahnya gua mesti banyak cicilan. Masih banyak tagihan gitu ya. Kalau boleh nggak kerja sih, saya udah langsung mau keluar aja. Tadi pagi udah bikin kerjaan bagus, bikin laporan bagus, malah diomelin. Nah, misalkan gitu ya. Nah, ternyata Tuhan mau pulihkan. Dan memang benar, saya mau kasih tahu teman-teman. Ternyata memang tempat kerja butuh dipulihkan. Kenapa? Next slide Kak. Kejadian 1, ini jelas banget nih. Kejadian 1 ayat Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan ayat 19 ya. Itu yang dimerahin, saya merahin nggak kelihatan ya. Marketplace membutuhkan pemulihan. Boleh kita baca sama-sama deh. Kejadian 3 ayat 14. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 baca. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya itu akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, ayat 16, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu akan tumbuh dan tumbuh-tumbuhan di padang yang menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ayat ini keluar setelah manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa ada 3 kata. Berfirmanlah Tuhan kepada ular, berfirmanlah Tuhan kepada perempuan, berfirmanlah Tuhan kepada manusia. Manusia siapa? Adam ya. Perempuan bukan manusia, manusia juga sebenarnya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada perempuan, ada 3 berfirman. Tapi ternyata hanya ada 2 kata terkutuk. Betul ya? Terkutuknya hanya ada 2. Tadi saya sebenarnya udah merah-merahin, tapi gak apa-apa diganti ya. Berfirman kepada ular, maka terkutuklah dikatakan. Ya, terkutuklah. Betul ya? Mana yang terkutuk? Nah itu dia. Ayat 14. Terkutuklah engkau di antara segala ternak. Ular dikutuk. Tapi berfirman kepada perempuan waktu sakit bersalin, nggak ada kata terkutuk. Nggak ada. Jadi memang ya perempuan akan alami sakit bersalin, tapi tetap diraih sama suaminya, dan dia akan di bawah kuasa suaminya. Nah baru setelah itu berfirman kepada manusia. Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Nah ini kan agak aneh. Ular godain, terkutuklah ular. Perempuan kasih ini, nggak apa-apa, kamu nggak sakit
Tapi waktu manusia kamu makan buah dilarang, kamu makan apa yang dikata istrimu, maka terkutuklah. Bukan manusia terkutuk. Dengar baik, saudara dan saya tidak dikutuk Tuhan, tidak. Tapi yang dikutuk apa? Tanah. Apa itu tanah? Tanah tempat kita bekerja. Itulah marketplace. Makanya dibilang kamu akan susah payah, kamu akan berpeluh, kamu akan cari keringetan, kamu akan makan dari apa? Nih, bahkan saya agak ini ya, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Bayangin coba, semak duri memang gak perlu dihasilin. Dibiarin aja lahan akan jadi semak duri. Terus dibilang apa? Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Artinya apa? Sekalipun tanah dikutuk, Tuhan kasih makanan sama kita. Poinnya apa? Nah, poinnya saya mau kasih tahu begini. Ini yang paling penting. Satu slide Kak. Ya, ini poin yang paling penting saudara. Marketplace itu tanah yang terkutuk. Jangan pernah merasa tertuduh kalau tempat kerjamu korup. Jangan pernah merasa tertuduh kalau bosmu selingkuh. Jangan pernah merasa tertuduh kalau tempat kerjamu nyuri uang negara misalkan gitu ya. Kenapa? Memang itulah tempat kerja. Tapi Tuhan suruh kita ke sana untuk jadi apa? Untuk jadi agent of change. Agen pengubahnya saudara. Ya, tuh dapat kerjaan terus nggak berhenti-berhenti, udah mau pulang dari Jumat, jam 4 dikasih order kerjaan gitu ya. Udah jam 5, wah kapan berhentinya gitu ya. Terus apalagi, bos kalau apalagi punya bos perempuan, waduh, wah, gitu misalkan ya. Apalagi perselingkuhan terjadi, suap dan lain sebagainya. Bullying terjadi. Saudara dengar baik, saya juga dulu pernah bekerja. Waktu bekerja saya bilang begini, kenapa begini ya Tuhan ya. Saya kerja rajin saudara. Pertama kali saya kerja, saya langsung keliling keluar kota, Kalimantan, ke Palembang, kemana, keliling-keliling gitu ya. Dan asal udah balik kerja, langsung dikirim lagi kemana gitu ya, sebagai marketing, dikirim lagi kemana. Dan setiap daerah yang saya datang, itu omsetnya naik. Nah satu kali ada pimpinan bos, bukan pimpinan lah ya, senior saya datang. Yuk kita makan bareng yuk, makan bareng lah kami di Kelapa Gading, ajak makan sama dia. Saya pikir mau ngomong apa, dia cuma ngomong gini, jangan terlalu rajin di sini katanya. Kenapa Pak, jangan terlalu rajin? Lu ngerusak pasaran kita. Nilai lu paling bagus, kita semua jadi jelek. Jadi maksud Bapak gimana? Jangan rajin-rajin. Bila perlu jangan terlalu semangat ngejar omset katanya. Nanti kalau kamu bagus saya jelek, saya jadi hancur katanya. Oh begitu ya. Saya pulang merasa, ini teman baik. Saya pulang tertuduh saudara. Saya pikir kenapa begitu ya? Kerja kok susah banget, asal Bapak senang ya. Gaya katak tau gaya katak? Sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan. Sedikit menjulur ke atas lidahnya, gitu ya, menjilat. Ya. Apalagi penipuan, korup kalau nggak kaya, kalau mau kaya. Apalagi saudara, perselingkuhan, ada di kantornya yang ada berselingkuh nggak? Di kantor saya dulu ada, jelas, clear. Semua orang tahu. Bahkan ada istri dari seorang manajer datang ngamuk-ngamuk karena dia tahu suaminya berselingkuh. Kita semua tutup mulut saudara. Kita semua tahu dia berselingkuh sama sekretarisnya. Saya nggak tahu apa sedang terjadi. Mau menang sendiri. Jadi jangan sedih kalau sudah ngerjain yang terbaik, terus tiba-tiba yang dikasih bonus orang lain. Pernah nggak begitu? Kita udah bikin laporan terbagus, tiba-tiba yang lebih dipuji yang lain. Normal. Itulah marketplace yang terkutuk. Tapi hari ini saya mau bilang sama teman-teman, Tuhan taruh engkau di kantormu untuk mengubah marketplace yang terkutuk ini menjadi pahlawan di sana. Amin. Jadi terang. Waktu engkau datang ke sana, yang tadinya selingkuh jadi nggak selingkuh lagi. Yang tadinya korup nggak jadi korup lagi. Yang tadinya malas-malas kerja jadi rajin. Karena itu yang Tuhan mau. Tempat kerja kita butuh warrior, butuh pahlawan, saudara. Amin. Mungkin kita minoritas, nggak apa-apa. Mungkin kita cuma 1-2 orang, nggak apa-apa. Tapi waktu engkau datang ke sana dengar baik dengan nama Tuhan, seperti Daud bilang, maka tempat itu harus berubah, saudara. Amin. Tapi saya dengar di sini ada yang satu kantornya Kristen semua lagi ya. Ada persekutuannya juga gitu ya. Ada yang banyak Kristennya gitu ya. Tapi ada juga yang enggak apa-apa. Tapi waktu engkau ada di sana, Tuhan mau apa? Engkau membawa terang. Engkau membawa rasa di sana. Ini yang Tuhan mau, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar 3 hal untuk menjadi warrior. Untuk menjadi pahlawan di tempat kerja. Next slide, Kak. Yang pertama, marketplace membutuhkan ya. Yang pertama, bekerja seperti untuk Tuhan. Ini poin yang pertama. Bagaimana caranya saya bisa menjadi warrior? Bagaimana caranya? Tuhan mau saudara dan saya bekerja seperti untuk Tuhan. Itu yang pertama.
Kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 22-24. 1, 2, 3 baca. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat ini jelas banget, gajimu naik, gajimu bonusmu turun itu bukan karena bosmu. Itu karena Tuhan. Tuhan yang bilang, aku memberi upah kepada kamu. Memang melalui bos kita, benar saudara. Tapi kadang-kala bos kita bisa juga pelit, betul nggak? Mau kalian penjualannya seberapa besar, tapi ntar alasan inilah, alasan itulah, pajak inilah, itulah, jadi sempit. Nah itu saudara, karena Tuhan mau kita bekerja seperti untuk Tuhan. Ada 4 poin di sini yang kita mau pelajari dari poin pertama ini. Yang pertama, taat. Please, taati peraturan di kantormu. Jangan bilang begini, dia sering terlambat, gue terlambat juga deh. Enggak. Bos aja suka terlambat, enggak lah. Taat. Bekerjalah dengan taat. Ikutin aja. Bikin laporan, diminta bikin. Disuruh kerja. Job desk kerjain. Yang kedua, lakukan dengan tulus. Amin. Bukan dengan cari muka. Saya mau lakukan ini karena saya tulus. Ya. Semua orang tahu kalau kita tulus, saudara. Saya mau katakan, walaupun kita nggak usah bilang-bilang, jangan bilang ini ke bosnya, bos gue tulus nih, gue tulus. Enggak, saudara, nggak perlu. Saudara lakukan dengan tulus, orang tahu. Saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, orang tahu. Ya. Yang ketiga, lakukan dengan segenap hati. All my heart. Semua seperti untuk Tuhan. Ya. Ini nggak gampang, tapi saya mau bilang waktu kita mengerti ini, saya datang ke kantor saya sedang datang menyembah Tuhan. Saya sedang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Wow, itu luar biasa. Nah, yang keempat, jangan kejar upah. Waduh bang, waduh pak, orang kerja kan cari gaji, betul cari gaji. Tapi saya mau bilang, Tuhan kasih garansi, berkat yang akan ikutin kamu. Amin? Berkat yang akan ikutin kamu. Seringkali kita hitung-hitungan dengan kantor kita, gue lembur nih, gue kan pergi malam, pulang pagi, semuanya pokoknya kita hitung. Kalau kita hitung dengan cara kita, sebesar itu yang kita dapat cuman. Tapi waktu kita lakukan dengan bagian kita akan kaget-kaget. Ya. Kemarin kami nonton film film The Forge ya, di bioskop ya. Itu di ujung film itu ada satu proyek mereka harus kerjain, karena kalau nggak dikerjain maka itu akan terdapat diputus kontraknya, kehilangan banyak omset. Wah, mereka kerja lebih dari 8 jam. Mereka kejar 3.000 box, mereka lakukan. Mereka bujuk timnya untuk bekerja, ayo. Waktu mereka selesai kerjakan itu, di ujung film dikasih amplop semua satu-satu. Waktu mereka buka amplopnya, dikasih cek, kaget semuanya. Besar sekali cek, kita nggak ditunjukin berapa sejumlah ceknya. Tapi waktu ditunjukin cek itu luar biasa saudara. Amin. Ini yang Tuhan mau kita ngerti. Yang pertama, bekerja seperti untuk Tuhan. Pak, tapi bos saya bukan Tuhan, kayak setan pak misalkan gitu. Iya, kayak setan gitu ya. Datang maki-maki, kerja ini masih dimaki-maki, kerja lembur masih dimaki-maki, gaji dipotong lagi pak. Gimana dong pak? Tetap firman Tuhan bilang, kerja seperti untuk Tuhan. Amin. Kerja seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Kita pandang bos kita itu, kita mulai pandang kepada Tuhan. Ya, saya mau lakukan ini karena Tuhan, bukan karena bos kita. Saya mau kerjakan ini karena Tuhan, bukan karena bos kita. Dan biarkan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, saudara. Amin. Ini poin yang pertama. Waktu saudara lakukan ini dengan baik, maka saudara sudah menjadi warrior, saudara, di kantor saudara. Orang akan lihat, wah luar biasa abang kakak, wah luar biasa bapak ibu ini. Pasti kantor kita akan diberkati luar biasa. Amin. Ya. Oke, jadi jangan bilang begini, saya bukan marketing. Marketing aja kerjanya nggak benar nih, omset kita nggak ada omset, jadi sekarang susah gara-gara marketingnya parah nih. Saya hanya admin, enggak. Bahkan bila perlu admin berubah jadi marketing, saudara. Amin. Ikutan bantu jualan. Karena kita tahu waktu nggak ada omset di kantor kita mau gaji dari mana, saudara? Betul nggak? Kita mesti ngerti juga, mesti perasaan juga sama bos kita.
Kalau nggak ada uang masuk gimana mereka mau gaji kita? Ya, seperti itu. Nah, ini yang kita bisa lakukan. Oke, yang kedua, ya, untuk kita bisa menjadi pahlawan, ciri khas pahlawan di marketplace. Next slide, Kak. Yang kedua, menguasai pekerjaan kita. Saudara, ini poin yang penting juga. Kejadian 1:26. Firman Tuhan bilang seperti apa? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang kedua, Tuhan mau kalau kau mau jadi pahlawan, kau mesti kuasai pekerjaanmu. Kau mesti jadi orang yang jago di kerjamu, saudara. Amin. Bukan hanya ala-ala, bukan hanya sekedarnya. Tapi ketika kau mengerjakannya, kau jadi orang yang expert di pekerjaanmu. Kenapa kau harus jadi orang yang expert? Tuhan sudah kasih potensi. Tuhan sudah kasih potensi, saudara. Amin. Potensi saudara dan saya itu potensi ilahi. Artinya apa? Setiap kita punya potensi yang luar biasa. Amin. Coba lihat kiri kanannya. Bilang, kita punya potensi, kamu punya potensi ilahi. Kamu punya potensi Tuhan. Kamu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak bisa orang lain kerjakan. Karena kamu punya potensi. Unlimited potensial. Potensi yang tidak terbatas. Amin. Suatu kali ada seorang teman kerja di Pulau Gadung, jual besi. Dia sebagai supervisor atau apa gitu di bagian gudang gitu ya. Dia tahu pada kondisi tahun tertentu sepi penjualan. Dia tahu juga teman-temannya sudah mulai dirumahkan beberapa orang. Dia sudah mulai was-was. Entar lagi bagian gue nih. Dia curhatlah sama pembimbing rohaninya, gimana Kak sebaiknya Kak? Kamu mesti berdoa untuk pekerjaan kamu. Kamu punya kuasa. Akhirnya waktu dia kerja jaga malam di gudang tersebut, itu besi-besi didoain. Tuhan, lakulah besi ini, Tuhan lakulah. Lakulah Tuhan, Tuhan tolong biar perusahaan kami ada uang. Kalau nggak ada uang, ntar lagi dipecat-pecatin semuanya Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Gak nyampe 1 minggu, tiba-tiba orderan turun, saudara, dikatakan dari Honda kalau nggak salah. Dan semua barang itu keluar, diminta lagi. Orang-orang pada dipecat, dia diangkat. Bukan karena apa, punya potensi yang tidak terbatas. Menguasai pekerjaannya. Jadi solusi buat setiap problem di pekerjaannya. Ini yang Tuhan mau. Waktu engkau tahu itu, maka engkau menjadi apa? Engkau menjadi pahlawan di tempat kerjamu. Amin. Jangan pikir orang admin gak bisa jadi pahlawan, enggak. Orang admin yang punya admin yang bagus bisa menghemat, betul enggak? Dia bisa kasih masukan-masukan yang brilian. Jangan bilang bagian keuangan gak bisa jadi pahlawan, oh enggak. Orang yang pinter ngatur anggaran, saudara, proyek itu sangat tergantung sama anggaran. Orang yang pinter ngatur anggaran bisa jadi pahlawan, saudara. Waktu dia nguasain pekerjaannya. Amin. Ini yang Tuhan mau, ayo belajar. Yang ketiga, yang terakhir, untuk kita jadi pahlawan, next slide. Yang ketiga, untuk jadi pahlawan, berlaku baik dan menjadi berkat. Nah ini poin yang luar biasa juga nih. Berlaku baik dan menjadi berkat. Yuk kita baca sama-sama yuk. Matius 5 ayat 39 41. 1 2 3 baca. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Amin. Ini poin yang ketiga kalau mau jadi pahlawan di tempat kita bekerja, di marketplace. Jadilah orang yang berlaku baik dan jadi berkat. Amin. Siapa yang di sini yang pernah digosipin di kantornya? Dihianatin di kantornya, diomongin jelek di kantornya, ada? Tunjuk tangan dalam hati aja saudara. Siapa yang pernah dongkol, ini anak buah saya sekarang dia naik ya, tapi dia yang jelek-jelekin saya, siapa? Tuhan hanya mau satu, kalau engkau alamin itu tetap berlaku baik sama dia. Kalau dia minta posisimu, bila perlu kasih posisimu, gak apa-apa. Dia minta bajumu, kasih jubah. Wow. Saya bilang itu bukan apa namanya, bukan hal yang mudah saudara. Amin. Itu bukan hal yang mudah. Tapi waktu itu bisa saudara lakukan. Ini luar biasa. Berlaku baik. Gak perlu ngelawan. Gak perlu ngelawan, nyape-nyapein.
saudara, bikin darah tinggi naik, kolesterol naik, saudara. Gak perlu ngelawan. Lepaskan berkat. Ya, aku berkatin kamu deh, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Nah, tapi jangan sampai di situ. Ayo berbuat lebih. Extra mile. Kalau bos minta laporan hari ini, sebelum hari ini, jangan kasih besok. Kasih besok kelar. Kalau minta hari ini, pagi-pagi udah datang. Pak, ini laporannya. Atau kemarin udah dikasih. Malam-malam udah di email, Pak, ini laporannya. Berlaku. Waktu kau lakukan itu dengan baik. Saudara, saya mau bilang sama saudara. Ada tangan Tuhan yang bekerja di pekerjaan kita. Amin. Yang belum pernah kau bayangkan. Orang bilang naik gaji 1 kali 1 tahun. Tapi kalau tangan Tuhan bekerja, kau bisa naik gaji 3 kali 1 tahun, saudara. Cara-cara Tuhan tuh ajaib, bener. Kadang-kadang tiba-tiba ownernya datang ngelihat, nih kan kok rajin banget gitu ya. Siapa namanya ditanya, nih gajinya berapa dia? Wah kecil banget gajinya, tambahin deh. Ya gitu saudara. Lihat nih anak baik banget nih. Tanya sama pimpinannya, dia naik apa ke kantor? Aduh masih naik motor Pak, kasih mobil deh besok misalkan. Amin. Bisa seperti itu saudara. Dan itu buat kita kaget-kaget sama Tuhan. Oh, tapi waktu engkau jadi pahlawan, semua orang tahu. Satu kantormu tahu. Bahkan saya mau bilang, kalau engkau jadi pahlawan di kantormu, engkau mau resign, yang nangis sekantor saudara. Betul. Betul saudara. Yang nangis sekantor. Karena dia tahu engkau berjasa banget buat kantor ini. Amin. Wah berarti nggak boleh resign Pak? Enggak, bukan nggak boleh resign saya. Maksudnya begini, nggak ada masalah mau resign kayak nggak resign. Cuman saya pernah satu kali ada pertanyaan, satu orang jemaat bilang begini sama saya, Bang, gimana caranya gue tahu gue harus resign atau tidak? Saya hanya bilang simple. Yang pertama, ya namanya hamba Tuhan, berdoa. Tanya Tuhan saudara, amin. Wah klasik Bang jawaban. Ya kalau berdoa saya udah berdoa banget. Sudah berdoa. Nah, habis berdoa kamu mulai lihat. Kamu masih jadi berkat nggak di kantor itu? Maksudnya kamu udah mentok nggak di kantor itu? Ada nggak ada kita masih jalan nggak di kantor? Nah, itu indikator kedua saya bilang. Ya, dilihat. Oh ya, kayaknya udah nggak ada lagi, sudah mentok saya bang. Oke. Yang ketiga indikatornya, pimpinanmu, tim kamu semua di situ masih mau nggak kamu di situ? Kadang-kadang ada yang udah nggak mau ya, betul nggak? Udah nggak terlalu nganggep. Nah, itulah waktunya aku berdoa. Serius. Saya percaya Tuhan, ketika Tuhan nggak mau kita di situ, saya selalu punya hukum yang sangat simpel. Kalau Tuhan nggak mau saya di situ, tutup jalan. Tapi kalau Tuhan mau, buka jalan yang lebar. Untuk karir saya terus naik, pekerjaan ini makin diberkati, kantor ini makin diberkati, saudara. Amin. Tapi kalau nggak begitu, nah kita perlu berdoa, saudara. Nah, itu yang saya sampaikan. Ya. Jadi bukan boleh nggak boleh resign atau boleh atau tidak, bukan itu poinnya. Poinnya Tuhan mau kau sampai di situ sampai kapan? Apa sudah selesai atau belum? Seperti itu. Tapi selama engkau masih ada di situ, jadilah pahlawan. Amin. Jadilah pahlawan di kantormu dimanapun kau berada. Jadi berkat buat kantormu. Bekerja seperti untuk Tuhan. Berbuat baik, berbuat lebih saudara. Amin. Belajar jadi orang yang ahli di kantormu. Pelajari. Jangan pernah berpikir begini. Ini saya pernah dengar omongan-omongan orang ya. Wah, aku yang kerjain semua sampai kantor tuh berhasil. Kantor tuh sekarang punya omset, punya gedung, punya segala macam. Semua saya yang kerjain, saya nggak dapat apa-apa. Saya bilang nggak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kau kerja sungguh-sungguh, kau kerja luar biasa, Tuhan nggak pernah tidur, saudara. Amin. Tuhan akan berkati engkau dengan cara-cara yang ajaib. Bahkan mungkin partnermu akan ngajak kau jadi partner, saudara. Amin. Mungkin akan buka usaha lain. Ayo kamu yang buka deh, kamu jadi pimpinan di sana. Karena itu Tuhan yang bekerja. Ayo lakukan bagian kita. Kalau hari ini kantormu sedang penuh banyak noda-noda gitu, banyak dosa di sana, banyak hal yang buruk, jangan jadi marah, jangan jadi apa, tapi bilang sama Tuhan, kalau saya ada di tempat ini, maka kuasa Tuhan harus bekerja di tempat ini. Amin. Kalau bosmu suka sogok sana sogok sini, mungkin kita udah ngomong Pak nggak boleh begitu Pak, tapi tetap dilakukan supaya dia dapat proyek gitu ya. Ini saatnya kau mulai berperkara sama Tuhan. Mungkin kau jadi teladan. Supaya bosmu lihat bahwa tanpa sogok misalkan kau bisa dapat proyek dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Amin. Ini yang Tuhan mau saudara.
jadi pahlawan di marketplace. Amin. Coba lihat sekali lagi kiri kanannya. Lihat kiri kanannya, depan belakang. Kamu tuh pahlawan loh bilang. You are hero. Mungkin nggak pakai sayap, saudara. Amin. Mungkin nggak pakai apa, nggak sterek gitu ya. Tapi engkau pahlawan di tempat di mana Tuhan tetapkan. Amin. Baik, puji Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Mari kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah musik menyanyikan lagu yang tadi, izinkan firman Tuhan boleh bekerja di hati saudara hari ini. Waktu saya siapkan firman ini, Tuhan hanya ingatkan satu kata, heroes. Heroes, pahlawan, pahlawan. Heroes yang lahir dari seorang warrior, dari seorang pejuang dikatakan. Untuk menjadi pahlawan gak butuh puluhan orang, cukup butuh satu orang. Satu orang yang mau berdiri buat kantor tersebut. Satu orang yang mau menjadi pembela visi dikatakan. Satu orang yang mau datang sama Tuhan. Tuhan, tolong kantorku, tolong tempat aku bekerja. Kalau hari ini sedang ada masalah, kalau hari ini sedang ada cash flow yang buruk, kalau orderan sangat sempit, bahkan bos mungkin sudah mulai berkata tahun depan kita akan masuk masa yang sulit. Kau bisa bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau bela kantor saya di hadapan Engkau. Saya gak mau berhenti Tuhan, sampai Engkau memberkati kantor saya. Saudara, Engkau lah pahlawan-pahlawan itu. Gak kebetulan kau ada di kantormu, dengar baik. Tuhan gak pernah pisahkan antara dunia dengan sekuler. Bahkan Yesus waktu ada di dunia, dia ada di tempat marketplace, di tempat-tempat orang kerja. Banyak mukjizat terjadi di sana. Banyak mukjizat terjadi waktu Yesus keliling. Dia pergi ke ladang, dia pergi ke sumur, dia pergi ke pasar. Di sana banyak mukjizat terjadi, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan juga mau kerjakan mukjizat di kantormu, saudara. Bahkan kau bisa berdoa bersama dengan pimpinanmu, dengan ownermu, dengan bosmu. Ketika mereka mengalami kesulitan yang besar. Kau bisa bilang, saya mau berdoa Pak buat perusahaan ini. Mari berdoa bersama-sama. Dan izinkan Tuhan yang Maha Kuasa melawat kantor ini. Menjamah kantor ini, menolong kantor ini. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kalau firman Tuhan sudah disampaikan, berkati setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa, kami mau tangkap firman-Mu hari ini. Kami adalah warrior-nya Tuhan. Kami adalah heroes-nya Tuhan. Kami adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Di tempat di mana kami berada Tuhan. Kami mau belajar menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Kami mau jadi orang yang bekerja seperti untuk Tuhan. Kami mau taat, kami mau tulus, kami mau lakukan dengan segenap hati Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mengejar upah kami. Karena kami tahu bagian kami datang dari Tuhan. Tuhan yang akan berkati kami berlimpah-limpah. Kami mau kembangkan keahlian kami. Kami punya potensi Tuhan. Kami mau jadi ahli di pekerjaan kami Tuhan. Bahkan menjadi solusi buat setiap masalah di perusahaan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau jadi orang yang berbuat baik. Tidak melawan. Kami mau jadi orang Tuhan yang bahkan berkorban memberi Tuhan. Demi kelangsungan tempat kami bekerja. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terus sempurnakan pekerjaan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah umat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekanku yang berada di tempat ini. Berkati setiap kantor mereka. Berkati setiap pimpinan mereka Tuhan. Baik yang online, di Zoom maupun di tempat ini Tuhan. Aku berdoa hati mereka peka, sensitif mendengar suara Tuhan. Bahkan mereka sama seperti hamba-hamba-Mu yang berkhotbah di mimbar-mimbar ibadah minggu di gereja. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang berbicara Tuhan di kantor-kantor mereka. Dan kantor orang-orang di kantor mereka mendengar. Urapi mereka Tuhan dengan pengurapan yang khusus. Pengurapan marketplace Tuhan. Buat mereka bergerak, mereka berhasil Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kedua saudara, kalau ada di antara saudara yang kantornya sedang ada masalah. Saudara tahu bahwa ini bukan hal yang mudah buat kantor saudara, buat pekerjaan saudara. Saudara butuh dukungan dalam doa. Kalau ada saja, letakkan tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat setiap kantor saudara, pekerjaan saudara. Bapak, aku berdoa buat tangan-tangan di dada Tuhan pada siang hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku gak tahu kantor mereka di mana, pekerjaan mereka apa, bidang mereka apa Tuhan. Tapi hari ini di dalam nama Yesus terjadi terobosan di kantor mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mematahkan setiap kutuk, setiap pekerjaan si jahat yang berusaha menghancurkan pekerjaan di kantor mereka Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa saat ini berkat Tuhan tercurah buat kantor mereka. Mengalir Tuhan,
Dari kepala ke janggut ke jubah, dari para pimpinan Tuhan, dari para direksi, GM Tuhan, para manajer Tuhan, para staf, semuanya mengalir berkat Tuhan. Kami katakan ada terobosan-terobosan yang terjadi Tuhan di kantor mereka, di dalam nama Yesus. Dan biarkan mereka-mereka Tuhan yang menjadi pahlawan di kantor mereka. Pakai mereka Tuhan, urapi setiap mereka Tuhan, jamah setiap mereka. Aku berdoa kalau mereka takut, mereka gentar, pegang tangan mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, bicara kepada mereka, peluk mereka Tuhan. Berbicara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau mungkin mereka juga yang mengalami sakit hati dengan kantor mereka, hari ini lepaskan pengampunan Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan, dan buat mereka bersyukur Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan setia untuk setiap pekerjaan dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati OCM Partner di tempat ini, OCM Partner yang ada di online Tuhan. Berkati setiap pengurus OCM Partner Tuhan, kami diberkati Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, berikan tepukan yang terbaik. Shalom semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, tadi 3 hal ya, bekerja seperti untuk Tuhan, bos kita ada di kantor kita hormati ya, kita hargai, kita ikuti aturannya, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang beri upah ya. Lalu yang kedua menguasai pekerjaan, lalu yang ketiga berlaku baik dan menjadi berkat ya. Setiap hari kita bilang, saya bekerja hari ini, saya datang kantor hari ini untuk menyembah Tuhan, amin. Saya bekerja untuk memuliakan Tuhan. Oke, kita coba. Tolong ininya kita mau offering dulu, boleh? Minta Krisnya. Saya beri waktu 1 menit, silahkan memberikan offering buat pekerjaan Tuhan ya. Oke, kalau nggak salah Nora juga sudah kirimkan ya di melalui WA Krisnya ya, bisa diklik di situ juga. Nah yang ketiga pengumuman, boleh kita akan adakan Natal ya. Oh sebelumnya welcome Pak Erwin, Mas Erwin dari MW ya. Ini kenalin Kak Dora dari HP, Kak Bang Chenli dari HP. Ini Kak Elia, Mas Yosua dari Lawenkon, ini juga Sela dari Lawenkon. Ya, MW ada di bawah? Tahu ya, udah tahu ya. Di atas juga ada di lantai berapa? 25 ya. Minggu ketiga nanti ya. Ini kan minggu pertama kan? Minggu ketiga. Ya, puji Tuhan. Nah kita akan adakan Natal ya, tanggal 7 Desember ini ya, hari Sabtu. Kita akan datang ke ini namanya TK Citra Nusa. Nah TK Citra Nusa ini adalah TK yang anak-anaknya adalah anak-anak dari orang tua yang ada di slum area ya. Jadi malah dengar dari anak-anak Gojek lah ya, lalu juga ada bahkan ada yang pengedar dan lain-lain begitu. Nah anak-anaknya kita sekolahkan di tempat ini begitu ya. Dulu gratis ya, gratis semuanya. Kelulusannya sudah sampai 500 orang kira-kira. Kelulusan TK PAUD ini ya. Nah sekarang muridnya sekitar 67 orang. Kita memang sekarang kenain biaya 50 orang karena ini ada 3 tempat ya. 3 tempat itu membutuhkan dana sekitar 20 juta setiap bulannya. Jadi kalau 50.000, 67 hanya 3 juta kira-kira ya. Padahal biayanya 20 jutaan gitu. Nah kita mau berkenalan dengan mereka ya. Silakan next. Visinya adalah membangun bangsa Indonesia dengan menjawab kebutuhan bangsa. Memang saat ini banyaknya di pendidikan ya. Pendidikannya adalah tadi TK Citra Nusa. Next. Nah ini ada 2006 kita mulai dirikan ya TK Citra Nusa Jakarta Utara ya. Nah itu jumlah kelulusannya. Next. Next bukan nih. Oh ini ya membekali anak bangsa, membekali anak dengan pengetahuan mengenal angka dan huruf, kemampuan berhitung, membaca, menulis, serta sopan santun dan moral yang dapat mendukung pertumbuhan kecerdasan. Lalu kita juga kasih makan juga ya, ada mungkin sama dengan programnya Presiden sekarang ya, memberi makan bergizi gratis ya. Kami sudah duluan ya. Next.
Nah ini 50.000 sampai 70.000 ya. Tapi kalau yang kendala juga kita gratiskan juga ya. Karena ini ya latar belakang pekerjaannya kuli panggul, pemulung, tenaga upahan, mengupas bawang, tukang ojek dan lain sebagainya. Next. Nah ini apa nih? Oh next saja. Nah ini foto-foto kita berikan apa pengobatan gratis juga buat mereka. Mau bernatal di sana buat apa OCM partner yang mau join nanti kita bisa ini ya kita bikin invite-nya ya undangan invitation-nya lalu kita juga akan melihat performance mereka ya mereka juga bisa perform ya nanti kita mau memberkati mereka. Oh ya lebih banyak muslim ya jadi yang Kristennya nggak sebanyak yang muslimnya. Nah, kita coba bagaimana konsep Natalnya kita akan coba lihat bagaimana caranya tapi kita pengen memberkati mereka ya itu aja. Tanggal 7 Desember booking waktunya ya. 2 tahun lalu kita pernah lakukan tapi kita ke panti asuhan. Nah tahun ini kita pengen ke TK Citra Nusa ini. Oke, itu aja pengumumannya. Minggu ketiga nanti ada OCM lagi ya. Silakan undang teman-temannya semua ya. Nanti semoga pilot juga bisa datang ya. Tadi saya udah datang ke pilot. Masih sibuk katanya. Jadi mungkin minggu ketiga mereka bisa hadir. MW juga ada 20 orang ya, bisa diundang semua kali ya. Tapi tolong informasiin dulu karena makanannya nanti kurang. Oke, silakan Pak Pendeta untuk tutup. Terima kasih semuanya. Oke, kita mau tutup yuk, mari bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapak terima kasih untuk ibadah kami hari ini, kami diberkati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk pujian penyembahan yang boleh kami nikmati, untuk fellowship di antara kami Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kami boleh beribadah, kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami mau kembali ke pekerjaan kami juga mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, kembalilah ke tempat kerjamu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Pekerjaan yang kau lakukan dibuat berhasil. Diberkati hubungan suami istrimu, hubungan orang tua dan anak, hubungan kakak dan adik, hubungan pimpinan dan bawahan di tempat kerjamu. Diberkati dimanapun kau berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Dijauhkan dari hidupmu segala mara bahaya dan kecelakaan. Dijauhkan dari hidupmu segala sakit penyakit. Dan kehidupanmu adalah kehidupan yang diberkati. Melalui pekerjaanmu, kau menjadi berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, silakan bersalaman, Tuhan memberkati. OCM Partner semua, God bless you.